Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pagi. Oke, terima kasih sudah dicarikan jadwal pengganti. Sayangnya di hari libur, jadi mohon maaf mengganggu waktu liburnya. Karena libur, saya usahakan cepat, 1 jam maksimal lah. Sudah selesai. Materi juga tidak terlalu rumit dan masih terkait juga dengan materi-materi kita yang sebelumnya. Jadi ini materi terakhir dari saya. Karena satu dosen, 4 materi. Nah, mungkin satu tugas, nanti tugasnya mungkin besok saya sebarkan ya. Simple, tapi mungkin udah ada efeknya. Ini materi terakhir, jadi saya ada 4. Jadi siap-siap untuk kuis nanti, dan insya Allah kalau bisa ada UAS untuk penilaian nanti ya. Jadi ada nilai tugas, nilai kuis, dan nilai UAS. Oke, jadi materi terakhir adalah tentang mekanisme psikofisiologis dari pijat. Nanti kalau dibaca, selanjutnya akan dilanjutkan sama Pak Adam tentang aromaterapi dan juga hal-hal yang terkait nanti. Ya, seperti biasa, saya selalu minta tolong sama mahasiswa, silakan untuk mengingat materi sebelumnya. Ada yang bisa bantu? 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 silakan kalau ada yang mau menjawab. Yuk, dari 150 plus tadi orang. Volunteer 1 orang, silakan. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perubahan amplitudo dari refleks Hoffman, Hoffman atau H refleks? Ada yang bantu? 1 orang, silakan. Izin Pak, saya Pak. Ya, silakan, silakan. Yang pertama itu ada radikulopati, Ada di Kulopati. Oke. lalu ada lumbosakral radikulopati, Tumbuh sakral ya. usia, gravitasi, pijat, aktivitas otot, dan berjalan dan berlari, Pak. Oke, terima kasih. Ya, itu juga ada di slide kemarin. Jadi tadi berjalan, berlari, usia, gravitasi, aktivitas otot bisa mempengaruhi amplitudo. Jadi kalau ingat kemarin ada satu grafik ya, ketika dirangsang dia akan naik amplitudonya, ketika rangsangannya kurang maka hanya sedikit naiknya. Jadi apa yang mempengaruhi? Jadi kalau jawaban besarnya ya yang mempengaruhi adalah kemarin saya cerita tentang eksitabilitas. Eksitabilitas neuron dan juga sampai ke dalam otot nanti ya. Nah, tadi yang disebutkan temannya itu hal-hal yang mempengaruhi dan itu benar ya. Radikulopati, lumbosakral radikulopati dan lain-lain. Dan ya, oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, jelaskan secara singkat tahapan perubahan membran potensial. Ini juga ada kemarin di slide, dari bawah nanti naik, sudah jenuh akan turun lagi. Silakan 1 orang. Jelaskan secara singkat tahapan perubahan membran potensial.
Ya, satu orang. Kita akan perubahan. Kemarin ada dua gambar. Yang sebelah kiri itu yang singkat, yang kanan itu ada penjelasan sedikit. Ada arah natrium kemana, kalium kemana. Wah, mana nih? 150 orang. Silakan satu orang. Nggak ada ya? Halo, halo. Saya Pak, Ya, yang pertama itu dari hipopolarisasi itu dia potensialnya itu yang awalnya dari kondisi istirahat dia menuju positif. oke, Lalu yang depolarisasi itu dia peningkatan potensialnya menjadi lebih positif dibanding hipopolarisasi. oke, Lalu yang ketiga itu dia overshoot itu dia potensial membrannya itu di puncak positifnya, Pak. Lalu betul. yang terakhir itu repolarisasi itu dia potensialnya kembali ke kondisi istirahat, Pak. Oke. Ya, terima kasih sudah dibantu ya mengingatkan. Karena kalau bicara ekstabilitas, juga kita bicara tentang membran potensial kemarin ya. Jadi kemarin saya juga cerita tentang elektrolit, dua kation utama di dalam tubuh kita. Satu letaknya di intrasel atau di dalam sel, satu letaknya di ekstrasel, di luar sel. Kemarin yang di dalam sel adalah kalium, yang di ekstrasel adalah natrium. Sama-sama kation, sama-sama muatannya plus, jadi mereka bisa bertukar. Karena mereka bertukar, maka akan terjadi aktivitas membran potensial, yang mana itu adalah gate-nya ya, pintu gerbang. Kenapa bisa ada naik, turun, positif, negatif? Karena ada di proses pertukaran ion. Normalnya nggak ada pertukaran. Kalium di dalam, natrium di luar. Kalium intra, natrium ekstrasel. Tapi ketika ada rangsangan, nanti mulai akan gate-nya terbuka. Ketika gate terbuka, maka akan saling bertukar. Pertama masuk dulu dari kemarin natrium, masuk dulu ke dalam intrasel. Makanya kalau kita cek darah, kemarin saya cerita, karena darah letaknya di mana? Letaknya di ekstrasel, di pembuluh darah, di luar sel. Ketika diambil darah, maka kadar natrium akan sangat tinggi. Mana temannya bilang 135 sampai 145 milimol, miliekuivalen. Sedangkan eh, kalium jauh lebih rendah, 3,5 sampai 4,5 sampai 5 lah. Nah, itu jadi perubahan atau pertukaran kedua ion ini maka akan meningkatkan atau mengaktifkan membran potensial. Jadi temannya bilang dari negatif Pak, tuh sekitar kemarin negatif 70, 60 ya, sampai plus 30. Dari negatif sampai positif, nanti ketika jenuh maka akan tukar. Natriumnya dikeluarkan kembali gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga, silakan satu orang jelaskan secara singkat aja hubungan antara gate control theory of pain dengan pijat. Kemarin ada hubungannya dengan besar kecilnya dari saraf ya. Besar kecilnya saraf. Ada gambar, ada beberapa gambar. Ada juga diameternya.
Silakan satu orang. Yuk, silakan. Ya, oh, udah disconnected kayaknya. Disconnected. Silakan nomor 3, volunteer. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, silakan. Mungkin Gate Control Theory of Pain ini menyatakan bahwa persepsi sinyal dapat dikontrol oleh mekanisme gerbang di sumsum tulang belakang. Jadi seperti pada gambar, uh, pijat itu menstimulasi selaput-selaput besar A beta melalui sentuhan ringan, tekanan lembut, atau stimulasi hangat. Aktivasi selaput ini akan menutup yang gerbang itu di sumsum tulang belakang, sehingga menghambat nyeri yang dibawa oleh selaput kecil Al delta dan C fiber menuju otak. Akibatnya rasa nyeri berkurang dan atau tidak dirasakan meskipun rasangan penyebab nyeri masih ada. Oke, terima kasih. Ya, kemarin prinsipnya adalah diameter dari saraf ya. Jadi kita berupaya kemarin itu kalau secara teoritis dia bisa apa namanya ya, mengubah persepsi bahasanya ya. Karena ketika ada sakit akut, nah itu bagus buat tubuh kita. Kenapa? Kalau kita kena api atau kena cubit atau kena silet, kena palu apapun akan muncul rasa sakit. Sakit akut itu bagus. Kenapa? Karena kita aware nanti. Ketika kena api langsung efeknya cepat biar nggak terbakar tangannya. Ataupun kena lain-lain. Nah itu bagus. Nah itu kita bisa samarkan rasa sakitnya dengan cara yang mengeblok. Mana ada alfa, A beta, A delta, A gamma, terus juga ada C. Nah yang C tadi yang bisa, tadi temannya bilang kita bisa menstimulasi, jadi kita stimulasi digosok gitu ya. Pada daerah yang nyeri dilakukan seperti apa, diusap-usap supaya tadi rangsangan nyerinya bisa mengeblok rasa sakit tadi. Oke. Ya, terima kasih. Sekarang nomor 4 silakan. Serotonin kemarin juga ada saya jelaskan. Ada klasifikasinya 1 dan 5 dan lain-lain. Ada 7 kemarin. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi, ketika kita pijat itu dapat meningkatkan kadar serotonin, yang efeknya itu bisa membantu mengurangi nyeri tergantung pada jenis reseptor yang aktif di dalam tubuh. Nah, serotonin ini itu neurotransmitter yang punya peran penting dalam mengatur rasa nyeri, di mana ada 7 jenis reseptornya itu, di antaranya berfungsi untuk menghambat rasa nyeri seperti 5-HT1 sama 5-HT5. Sementara yang lainnya itu menstimulasi dan juga mengaktifkan sinyal
sinyal nyali seperti 5HT2, 5HT4, 5HT6, sama 5HT7. Oke, terima kasih. Ya, betul. Jadi salah satu neurotransmitter yang penting. Kemarin juga saya selaporkan juga jurnalnya. Dan benar kata temannya tadi. Jadi kalau kita bicara serotonin, dia bisa menstimulasi atau bisa menginhibisi rasa nyeri tergantung reseptor yang mana. Ada 7 kemarin, tapi yang bisa menginhibisi itu yang 1 dan 5. Jadi ketika ada aktivasi 1 dan 5, dia bisa menghambat sinyal sehingga tidak akan ujungnya di atas itu digambar memproduksi atau menghasilkan glutamat ya. Namanya apa? Nah, itu kalau kalian belajar farmakologi ada namanya G coupled ya, protein receptor. Kalau dia menghambat berarti GI, I inhibisi gitu ya. Sisanya bisa menginhibisi, bisa menstimulasi, tapi rata-rata menstimulasi. Dari 7, dari 7 berbeda hanya yang 3 ya, 5HT3 serotonin yang ketiga, karena dia beda reseptor, yang lainnya ah, G protein reseptor, dan dia satu-satunya rasanya yang ion. Kita bisa pelajari lagi, buka lagi farmakologi, buka lagi tentang faal, reseptor, nanti bisa dapatkan jawabannya. Oke, terima kasih. Tadi sudah dibahas. Kemudian terakhir, nah, jelaskan peran pijat terhadap kejang otot. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi dengan adanya perlakuan pijat itu, Pak, itu dapat membantu memperbaiki susunan saraf otot dan meningkatkan mikrosirkulasi. Kemudian dengan eh, adanya pijat itu sehingga dapat menstimulus reseptor nyeri dan membantu menurunkan tegangan pada pembuluh darah. Dan karena terjadinya mikrosirkulasi darah itu juga dapat meningkatkan penyerapan nutrisi dan oksigen pada area yang mengalami kejang, Pak. Oke, betul. Ya, terima kasih. Kemarin juga ada gambarnya, saya lampirkan bahwa otot yang normal gimana, otot yang kram gimana, atau yang kejang, dia ada namanya vasodilatasi ya. Nah, vasokonstriksi, sorry. Vasokonstriksi atau tadi ada penurunan aliran darah menuju otot. Nah, tadi temannya bilang kalau dipijat nanti bisa meningkatkan mikrosirkulasi. Artinya pembuluh darahnya tadi normal karena ada kejang dia menyempit. Kalau kita berikan pijatan, nanti juga dia akan kembali ke normal gitu ya, vasodilatasi. Itu satu. Kemudian juga kemarin ada namanya Z sama M ya. Ada line Z sama line M. Ketika tadi kejang dia karena normal dia jelas batasannya. Z M Z M. Nah, kalau dia kejang dia akan menyatu jadi satu. Dan dengan pemberian pijat juga akan memisahkan dari bagian tadi itu. Selain juga tadi vasokonstriksinya diatasi, jadi vasodilatasi. Saya singgung juga kemarin kenapa vasodilatasi penting. Nah, darah membawa oksigen, membawa nutrisi, sehingga rasa nyeri, rasa capek itu bisa diatasi. Kemudian juga bisa, karena ada pengaruhnya juga ke asam laktat, walaupun ada juga yang nggak setuju kemarin jurnalnya ya. Asam laktat, adanya clearance atau pembersihan asam laktat juga bisa terbantu dengan adanya semakin banyak darah yang yang lewat. Baik, terima kasih semua tadi sudah dibantu mengingatkan materi sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke materi baru. Nah, ini jadi terkait dengan ya, jadi kita sudah bahas kemarin berbagai macam mekanisme relaksasi yang dihasilkan dari pijat yang telah dipublikasikan. Jadi saya ambil dari jurnal juga apa aja yang kemarin yang pijat terkait dengan relaksasi. Satu, peningkatan endorfin plasma. Mas, ada juga pertemuan kedua atau ketiga saya bahas tentang endorfin sedikit. Dia bisa sebagai antiinflamasi, bisa sebagai analgesik, bisa membawa rasa senang ya endorfin ya. Jadi dia bisa meningkatkan endorfin di plasma, kemudian bisa menurunkan emosi,
Karena dipijat biasanya relaksasi santai, berbaring. Kemudian juga adanya penurunan kadar hormon stres atau kortisol, ini pertemuan satu atau dua kemarin dibahas. Dan juga aktivasi respon parasimpatik. Nah, lagi-lagi saya ingatkan ada dua, ada simpatik, ada parasimpatik. Simpatik terkait kerja, parasimpatik terkait istirahat. Ketika diaktifasi parasimpatik, berarti dia mengaktifasi istirahat. Berarti menyuruh badan untuk istirahat. Nah, ini beberapa yang sudah banyak dipublikasikan dari beberapa jurnal dan juga kita sudah bahas sebelum-sebelumnya. Nah, di kuliah ini saya bahas hanya tiga. Jadi bagaimana mekanisme fisiologis pijat. Berarti psikologis, fisiologis berarti terkait dengan fisiologis tubuh ya. Hubungannya dengan pikiran dan juga nanti gimana hubungannya dengan otak. Terkait dengan rasa anxiety, rasa cemas. Kemudian dia juga bisa mengaktifasi relaksasi, pijat relaksasi. Dan juga banyak jurnal yang menyebutkan bahwa pijat juga bisa membantu recovery dari fatigue, lelah. Terutama untuk atlet. Ada juga kita bahas dalam satu atau dua kemarin. Jadi bisa mengurangi cemas, bisa menginduce, bisa meningkatkan relaksasi dan juga bisa membantu recovery penyembuhan dari rasa lelah. Yang pertama kita bahas dulu tentang anxiety atau cemas. Nah, kalau saya nggak tahu apakah pernah diajarkan dulu ya sebelumnya. Kalaupun belum dapat nanti akan dijelaskan. Minimal nanti di pharmaceutical care ya. Pharmaceutical care ada bahas tentang anxiety, tentang kecemasan. Pastinya di farmakologi juga tentang kecemasan. Ya saya sedikit mereview aja ya. Bagaimana sih patogenesisnya dari anxiety. Nah, jadi kalau dilihat dari jurnal ini disebutkan bahwa female gender maybe related to hormonal factor, less bla 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 bla. Artinya apa? Yang lebih rentan. Yang lebih rentan adalah perempuan. Karena apa? Karena faktor hormonal gitu ya. Faktor hormonal. Terus less internal locus of control, kurang kontrol terhadap lokus, dan juga greater reporting rates, jadi banyak yang dilaporkan. Kemudian yang kedua adalah secara genetik. Kalau genetik sudah pasti ya, penyakit apapun selalu hubungannya genetik. Kalau orang tua atau kakek nenek ada riwayat sakit A, B, C, nah biasanya anaknya ada kemungkinan lebih besar, bukan pasti, tidak tidak 100%, tapi chance-nya, kemungkinannya itu lebih besar untuk menderita penyakit tersebut. Biasanya dibahas kan tentang, let's say, hipertensi atau DM gitu ya. Oh, kalau orang tuanya diabetes, anaknya kemungkinan besar juga bisa diabetes. Nah, makanya biasanya kalau orang tua yang diabetes, dia lebih aware ke anaknya. Anaknya nggak boleh makan sembarangan, harus olahraga, berbadan terjaga, bla 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 bla. Nah, itu kalau orang tuanya aware gitu ya. Itu pentingnya pemeriksaan. Jadi ada genetik selalu. Sayangnya di Indonesia mungkin genetik tidak terlalu advance, maksudnya tidak banyak yang meneliti ya, padahal sangat-sangat banyak efeknya. Kalau di luar negeri sangat-sangat banyak diteliti tentang genetik. Jadi pasti kalau ada riwayat keluarga yang mengalami penyakit anxiety, kecemasan, kemungkinan besar anaknya ada chance lebih besar, walaupun tidak 100% pasti kena penyakit cemas ini ya. Atau adanya hal-hal lain, other biological theory. Nah, teori-teori lain yang masih diinvestigasi. Yang mungkin kerja, faktor stres kerja, mungkin kerjakan skripsi, kuliah apa gitu ya. Banyak. Nah, semuanya bisa merupakan predisposition to anxiety. Semuanya bisa menjadi penyebab ini kecemasan. Tapi pada intinya apa? Pada intinya adanya di otak ya, adanya imbalance, adanya ketidakseimbangan atau ketidaknormalan fungsi dari beberapa neurotransmitter, beberapa zat ini. Satu norepinefrin atau kita bisa sebutnya adrenalin. Kedua serotonin, dopamin dan juga GABA ya, gamma aminobutyric acid. Makanya obat-obat kalau kalian nanti belajar farmakologi, belajar farmakoterapi,
Obat-obatnya nanti terkait dengan penghambat atau inhibitor dari serotonin ya. SSRI, Selective Serotonin Receptor Inhibitor. Jadi ada beberapa reseptor serotonin dihambat ikatannya dengan reseptornya. Itu SNRI macam-macam, tapi rata-rata efeknya ke neurotransmitter itu ya. Bla 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 bla. Nah, jadi ada pengaruh pada hipokampus, stimulat girus dan lain. Tapi yang penting adalah sinyal amigdala nanti ya. Nanti saya akan tambahkan gambarnya juga. Kenapa? Amigdala ini satu bagian otak yang punya fungsi untuk mengatur emosi gitu ya. Jadi bagiannya ya di prefrontal cortex, modulasi dari amigdala. Jadi impair, terganggu. Jadi fungsinya amigdala itu terganggu. Jadi kayak ada respon kecil, jadi kayak langsung sensitif besar gitu ya. Nah, nanti semuanya menyebabkan apa? Nah, kortisol, menyebabkan epinefrin. Epinefrin tadi saya sebutkan juga norepinefrin adalah adrenalin. Rasanya kan kayak deg-degan ya kalau adrenalin di. Makanya kalau orang-orang yang cemas itu rasanya kok deg-degan, terus keringat dingin, macam-macam. Sehingga menyebabkan anxiety. Amalan itu emotional state causing by fear, ketakutan, worry, cemas, dan excessive stress. Jadi stres yang berlebihan. Yang ditandai dengan gangguan psikologis unpleasant. Ada rasanya nggak nyaman, dan juga apprehension. Ini sedikit tadi saya bahas, nanti silakan dibaca ulang. Tapi intinya tadi ada imbalance. Jadi semua ini bisa menyebabkan ketidaknormalan neurotransmitter, sehingga bisa mengaktifkan amigdala lebih sensitif dan menyebabkan kecemasan. Nah, terus sekarang apa sih amigdala? Nah, saya sedikit saja membahas. Jadi kalau digambar, yang hijau ini, itu saya lihat tulisan ada limbic system. Ini yang mengatur emosi ya, pusat emosi kita diatur oleh si limbic system ini. Amigdala warnanya kuning ini ya, kayak kacang. Kalau kata buku-buku, amigdala itu kayak kacang almond. In fact, fun fact-nya adalah amigdala itu bahasa Yunani. Kalau nggak salah namanya amigdale, nggak tahu saya spellingnya gimana, amigdale, amigdale, yang artinya almond. Makanya dikasih nama amigdala karena memang bentuknya seperti almond dari bahasa Yunani, Greek. Yang mana fungsinya apa? Fungsinya nah ini. Tadi terkait sama takut fear. Jadi ada orang misalnya ketakutannya adalah laba-laba. Input dari mata masuk ke dalam visual talamus karena lihat ya. Visual talamus langsung diantarkan ke amigdala dan juga bisa melalui visual cortex baru ke amigdala. Normalnya mungkin biasa aja, tapi ketika ada penyakit atau keadaan anxiety cemas, lihat laba-laba itu kayak mungkin mau nyerang dia, mau dimakan laba-laba gitu ya. Jadi adanya sensitivitasnya ditingkatkan di amigdala. Jadi harusnya responnya kecil, ternyata responnya langsung jadi besar. Nanti kira-kira itu fungsi amigdala terkait sama emosi. Nah, terus gimana? Berdasarkan jurnal penelitian, mayoritas penelitian di bidang psikologis melaporkan bahwa pijat dapat memberikan efek positif terhadap rasa cemas. Nah, jadi kalau ada rasa-rasa cemas, anxiety, pijat katanya bagus, bisa menghilangkan atau bisa meredam rasa cemasnya. Nah, mayoritas tadi menggunakan namanya ada apa namanya kuesioner, namanya STAI ya, State Trait Anxiety Inventory, banyak macamnya. STAIT ada macam-macam, STAT, STIT macam-macam, nanti dicek banyak untuk mengukur rasa cemas. Nah, dan selalu saya sampaikan, nah seperti studi lainnya penelitian pijat pada rasa cemas juga memiliki beberapa limitasi. Seperti tidak ada kelompok kontrol dan juga jumlah sampel yang sedikit. Jadi memang selalu saya sampaikan di setiap perkuliahan bahwa penelitiannya sampelnya sedikit atau nggak ada kontrol macam-macam. Nah, tapi bisa dari beberapa jurnal yang saya baca mereka menggunakan ini kuesioner STAI. Nah, bentuknya gimana sih? Nah, ini kira-kira seperti ini ya.
untuk sebagai ide aja apa sih STAI. Nah, nanti si pasiennya atau yang mau ikut dalam penelitian disuruh baca bla 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 terus suruh jawab. Satu, tidak sama sekali, dua sedikit. Nah, tiga, somehow, somewhat, sedikit. Kemudian yang empat very much so. Nah, ini bedanya kuesioner Indonesia dan juga luar negeri. Soalnya ada juga beberapa mahasiswa yang meneliti tentang kuesioner. Nah, selalu ada di tengahnya, satu, dua, tiga, tengahnya ragu-ragu. Kalau Indonesia biasanya atau cukup. Nah, Indonesia biasanya orang Indonesia tuh milihnya cukup. Jadi akan sangat-sangat bias kalau penelitian nanti ya. Jadi ini bagus ada empat saja, tidak sama sekali, sedikit, somewhat ya lumayan, very much so sangat-sangat gitu ya. Nah, tanyakan apakah Anda merasakan calm, tenang? Nah, kalau iya, iya. Nanti jawab secure, aman, tense, bla 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 bla, stain, at ease, upset, bla bla bla. Nanti jawab dari kuesioner ini, kemudian nanti didapatkan scoring. Skornya berapa? Oh, kalau skornya 20 sampai 37, nah, maka dinyatakan low anxiety. Nah, yang perlu diingat adalah dia ada perasaan positif, ada perasaan yang negatif gitu ya. Bahasanya negatif. Contoh nomor satu, I feel calm. Jadi kalau besar nomornya malah lebih bagus. Nah, tapi kalau ini I feel upset, besar malah jelek. Jadi memang sudah diatur demikian rupa ya. Jadi tidak semuanya kalau besar bagus, kalau kecil bagus. Jadi agak diacak, makanya agak ada namanya scoring. Nah ini menurut saya sangat-sangat bagus kuesionernya karena nanti orang biasanya kalau empat empat, semua tiga tiga, semua gitu ya. Jadi agak-agak bias. Jadi nilai 20 sampai 37 dinyatakan low anxiety. 38 sampai 44 moderate, 45 sampai 60 dinyatakan high anxiety. Jadi ini bisa dipakai sebagai data awal nanti. Kemudian dilakukan pijat, kemudian dicek lagi setelah itu. Nah, penelitiannya gimana? Nah, dari yang saya baca dari Zeklin, bahwa melaporkan adanya penurunan level kecemasan pada 9 mahasiswa, sangat sedikit sampelnya. 9 mahasiswa kedokteran setelah mereka dipijat 1 hari sebelum ujian akademik. Jadi besok mau UAS gitu ya, atau mau OSCE. Nah, sebelumnya pijat dulu. Nah, ternyata rata-rata skor RD, kuesioner RD, STI, dan respiratory rate menurun secara signifikan yang diukur sebelum dan setelah pijat. Nah, tapi ini tricky ya, karena respiratory rate ini akan berubah setiap waktu. Jadi mungkin setelah pijat turun, tapi nanti kalau mau ujian pasti agak-agak bengek juga gitu ya. Jadi kalau SCAI mungkin bisa menggambarkan keseluruhan, tapi kalau respiratory rate ya sangat-sangat tricky. Sebelum ujian tenang, tapi lah soal langsung sesak nafas bisa jadi gitu ya. Nah, kelemahannya bisa kalian lihat sampelnya sedikit 9 orang dan tidak ada kelompok kontrol. Jadi benar-benar hanya 9 orang dan dilakukan prepos. Harusnya ada yang kelompok lain juga. Nah, terus ada juga penelitian dari Leifadi melakukan penelitian pijat 30 menit 2 kali seminggu, nah, totalnya selama 4 minggu. Jadi 30 menit 2 kali seminggu selama 4 minggu sama sebulan pada siswa tari dance student katanya gitu. Hanya ada kontrolnya bagus. Kelompok lainnya hanya diberikan terapi relaksasi non pijat tadi. Pada kelompok mengalami penurunan level kecemasan dan depresi, tapi hanya kelompok pijat ditemukan penurunan kadar kortisol. Tadi juga ada sampaikan di awal, relaksasi salah satunya dipicu oleh penurunan kadar kortisol. Kelemahannya apa? Ada tidak mencantumkan waktu pengambilan sampel pagi, siang, sore, malam. Nah, di kuliah pertama apa kedua tuh ya kita bahas juga tentang circadian rhythm, kortisol. Karena dia hormon, hormon stres paling tinggi kapan? Stres itu biasanya sudah mulai kerja, sudah mulai kuliah. Nah, itu siang biasanya. Paling rendah kapan? Pagi, masih bangun tidur, mau santai-santai, belum ada mikir apa-apa, nah, itu rendah. Nah, jangan-jangan diambilnya kadarnya pagi.
Atau sebelumnya diambilnya siang, setelahnya diambilnya pagi. Jadi pasti penurunan. Nah, itu jadi biasnya di situ. Jadi harusnya kalau kemarin diambilnya jam 9 pagi, besoknya kortisolnya juga diambil jam 9 pagi, biar tidak ada bias. Tapi di sini tidak disebutkan apakah ada perbedaan waktu atau sama. Kemudian kelompok kontrol tidak sesuai. Pijat dilakukan terapis, relaksasi dilakukan sendiri. Jadi harusnya satu orang yang sama, terapisnya sama, satu melakukan pijat, satu melakukan yang lain misalnya. Jadi orangnya sama. Kenapa? Karena yang menentukan salah satu faktornya adalah terapisnya tadi itu ya. Pijat dilakukan terapis, relaksasi dilakukan sendiri. Jadi ada beberapa banyak kelemahan kalau kita teliti jurnalnya. Satu waktu, yang kedua kontrolnya. Jadi sangat susah ya. Yang satu nggak ada kontrol itu benar-benar parah. Ini ada kontrol tapi nggak sesuai. Jadi namanya penelitian tidak bisa sembarangan bahasanya gitu ya. Yang penting saya teliti Pak. Saya ambil data, saya bandingkan datanya selesai. Nah, tidak semudah itu sebenarnya namanya penelitian. Kalau tahapnya belajar, oke. Tapi belajar pun harus tahu tahap yang benar yang mana. Itu yang pertama. Yang kedua tentang relaksasi ya. Nah, berbeda tadi kalau anxiety pakai STAI tadi. Ya, kalau yang relaksasi biasanya menggunakan POMS. Ya, berpijat terhadap relaksasi dapat diteliti menggunakan kuesioner. Contohnya adalah POMS, Profile of Mood States. Nah, kalau dijelaskan di kuesionernya bahwa POMS ada 6 skala. Ada tension, ada depression, anger, figure, fatigue, dan juga confusion. Para peneliti hanya menerima, nah 3. Nah, jadi dari kuesionernya itu ada enam skala. Tetapi kalau dari ahli-ahli ada peneliti, mereka tuh lebih menerima cuma 3 yang diakui sebagai apa ya faktor yang mempengaruhi relaksasi gitu ya. Yang pertama tension, figure, dan fatigue sebagai skala yang sesuai dengan relaksasi. Jadi depresi, anger, juga confusion ini arahnya bukan ke arah relaksasi gitu kalau menurut mereka dari 6. Kemudian kelemahannya apa lagi? Selain itu POMS juga terlalu banyak pertanyaan. Totalnya ada 65 item yang masuk akal karena ada 6 skala. Pertanyaannya yang minimal ada 9, 10, 11. Ini totalnya banyak. Jadi orang yang mau relax malah baca pertanyaannya malah stres lagi gitu ya. Bahasanya gitu lah. Nah, sehingga POMS ini sebenarnya bukan kuesioner ideal yang dapat digunakan. Tetapi sampai sekarang belum ada kuesioner yang sesuai standar untuk kemudian relaksasi. Nah, sialnya itu gini ya, tadi sialnya jadi menurut peneliti, menurut ahli, kuesioner ini nggak bagus gitu ya. Hanya 3 yang bisa dinyatakan sebagai relaksasi, sisanya enggak. Pertanyaannya banyak sekali. Nah, tapi nggak ada yang mau membuat kuesioner ini dan kita tahu untuk membuat satu kuesioner itu susahnya bukan main gitu ya. Karena harus mempertimbangkan satu faktor bahasa, yang kedua faktor sampel, harus diuji ke orang sehat, harus diuji ke lingkungan tertentu, harus diuji ke pasien. Satu bahasa salah harus diubah. Jika ada pengubahan satu kata atau satu kalimat harus diuji ulang. Jadi hal-hal yang ini tidak yang kita lihat di Indonesia buat kuesioner kayak buat apa ya pertanyaan anak SD gitu ya. Sebenarnya tidak, apalagi kalau dipakai untuk penelitian. Kenapa? Karena ya tadi banyak faktor. Ada pergantian bahasa, nah makanya harus diulang. Kuesionernya harus diulang, diuji ulang kepada orang-orang yang lain. Jadi ada beberapa kriteria gitu ya. Sehingga ini dapatkan hasil alfa yang bagus. Ini sebagai gambaran. Jadi kalau kalian nanti mau meneliti tentang kuesioner, Pak, saya buat kuesioner aja ya sendiri, boleh. Selesai mungkin nanti 2 tahun baru selesai. Karena membuat kuesioner tidak semudah itu. Jadi jangan dibayangkan, oh saya buat sendiri aja Pak. Apakah Anda sehat? Apakah Anda itu tidak ada bahasa-bahasa sendiri yang harus di-approve oleh ahli bahasa dan ahli psikologis nanti ya. Ahli psikologi. Jadi bagaimana mereka membaca kalimat ini? Apakah sebagai kalimat positif, kalimat negatif, artinya apa? Jadi banyak sekali aspek yang harus diteliti, membuat kuesioner. Jadi tidak
bukan hal yang gampang. Di Indonesia ini digampangkan bahasanya gitu ya. Ah, buat kuesioner aja gampang, gini-gini aja. Padahal kita bisa buat, tapi sudah 100% tidak valid gitu ya. Karena tidak ada pengujian sebelumnya, tidak memperhatikan faktor bahasa, tidak memperhatikan faktor psikologis. Ini sangat-sangat susah. Ini sialnya. Jadi tidak bagus, tapi mana? Tidak ada solusi juga. Jadi ya agak susah. Nah, ini gambarannya ya dari POMS tadi. Jadi ada pertanyaan before, berarti sebelum ya. Sebelum ini meditasi, kondisi meditasi. Sebelum meditasi coba dijawab bla 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 bla. Apa sebagai sebagai apa? Cuma attendee, fellow resident, bla bla bla. Gendernya apa? Usianya berapa? Berapa lama? Terus melakukan meditasi berapa kali ya per minggu, bla 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 bla. Ini ada pertanyaan before. Kemudian, nah ini ada pertanyaan right now yang Anda rasakan saat ini apa? Nah, check the box that best describes how you feel right now. Sekarang, apakah rasanya tegang gitu ya? Ada banyak pikiran. Oh mungkin, oh iya, ya. Apakah Anda marah? Oh iya, bla bla bla. Tidak senang, bla 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 bla. Sampai ya, banyak hal yang ditanyakan. Ya. Itu saat ini jadi sebelum, saat ini, kemudian, nah ini juga setelah. Terus complete the following question after. Jadi sebelum dan saat ini, kemudian ikut meditasi, baru setelah meditasi ditanya lagi, bagaimana perasaannya setelah meditasi? Jadinya kalau pegel badannya malah tambah marah-marah semua misalnya gitu ya. Misalnya. Jadi ada pertanyaan gitu, Pons. Tadi hanya 3 aspek yang diakui. Jadi agak bias. Nah, bagaimana penelitiannya? Ternyata ada juga beberapa penelitian yang menggunakan Weinberg dan teman-temannya melaporkan. Ada namanya preliminary study, kayak studi awal gitu bahasa kita ya. Studi awal efek pijat terhadap peningkatan mood pada 183 siswa penjas gitu. Ini Kenjas Mani. Banyak, lumayan. Tadi cuma 9, ini 183. Pijat dibandingkan dengan berenang, nah, jogging, tenis, atau racquetball. Ini juga kalian jarang dengar ya. Jogging, tenis. Terus dinilai dengan beberapa kriteria, beberapa kuesioner. POMS, STI, dan tentu lainnya. Ternyata hanya kelompok pijat dan lari atau jogging tadi ya yang menunjukkan peningkatan mood secara signifikan. Kayak kalau orang-orang lagi bete, lagi tidak bersemangat, mereka biasanya lari gitu ya. Di Indonesia mungkin tidak 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 terlalu umum, tapi sudah mulai ada banyak eh apa namanya ya kayak grup-grup kelompok-kelompok lari biasanya malam hari gitu ya. Net runner. Nah, itu bagus. Jalan cepat atau jogging itu bagus untuk juga mengaktifkan otak, terus buat stress relief. Memang kondisi Indonesia jarang ya. Kalau waktu saya kalau waktu saya di luar negeri, memang kondisinya mendukung eh, untuk jalan, lari gitu ya. Karena tidak terlalu panas, terus orang-orang juga melakukan yang sama. Jadi kalau ke kantor, jarang-jarang bawa mobil, motor, kalau memang jauh sekali. Biasanya mereka cuma naik sepeda atau jalan kaki atau naik bus gitu ya. Jadi kalau saya lagi apa ya brand road kerjaan di kampus dulu, jadi bisa jalan jalan-jalan nanti ada rasa lebih fresh gitu. Jadi saya bisa approve ini memang betul kalau jalan kaki atau jogging atau lari itu bisa meningkatkan mood secara signifikan. Jadi kalau nanti banyak pikiran mau ujian, mau mengerjakan skripsi, nah coba jalan atau lari dulu gitu ya. Jadi ya di approve, saya approve ini betul, benar pengalaman saya. Nah, Weinberg melaporkan hanya kelompok pijat dan lari yang menunjukkan peningkatan mood secara signifikan. Tadi ya berdasarkan kuesioner. Nah, kemudian ada Hemmings namanya. Melakukan studi yang mirip tadi sama siapa namanya di Weinberg. Mereka si Hemmings membandingkan efek psikologis dari pijat, nah, kemudian berbaring atau istirahat, atau menggunakan sentuhan terkontrol kayak ya di apa ya namanya ya, ya sentuhan
yang terkontrol menggunakan metode POMS tadi ya. Penelitian dilakukan selama latihan tinju. Jadi pada atlet tinju ternyata katanya cuma tidak disebutkan berapa jumlah sampelnya. Pemberian pijat selama latihan dapat memarahi tegang otot dan juga kelelahan berdasarkan kuesioner. Nah, jadi bisa. Jadi selama latihan berarti during ya, selama selama exercise. Jadi memang ada efeknya. Nah, kemudian yang terakhir, katanya juga bisa recovery dari lelah. Nah, kemudian katanya keuntungan psikologis pijat terhadap recovery dapat diukur dalam menggunakan perceived recovery linear scale. Jadi ada lagi beda beda apa namanya ya, beda beda standar, beda instrumen perceived recovery linear scale. Nah, itu juga selama latihan tinju juga. Jadi sama orangnya beda, tapi juga dilakukan pada atlet tinju gitu ya. Hasil menunjukkan tidak ada perubahan pada indikator kelelahan secara psikologis, contohnya apa laktat, asam laktat dan juga heart rate, tapi ada perubahan positif yang berpengaruh terhadap stresnya tadi itu ya, terhadap rasa kan saya luruskan menghadap fatigue-nya tadi itu ya, terhadap fatigue. Nah, gimana sih si perceived recovery linear scale? Jadi dia kuesioner yang sangat berguna untuk meningkatkan, mengindikasikan recovery tadi ya, pendek dan juga mudah dimengerti. Tadi dibandingkan dengan POMS, tadi kan kelemahannya aspeknya banyak, pertanyaannya banyak, ya. Nah, tapi sayangnya apa perceived recovery scale tidak digunakan secara luas dalam penelitian. Sehingga apa? Sehingga belum banyak penelitian yang mengkorelasikan hasil dari perceived recovery scale dan juga marker fisiologis. Lah, jadi apa markernya? Contohnya tadi laktat tadi ya, marker fisiologis. Nah, ini contohnya pertanyaannya ya. Patient perceived recovery survey. Can you do your regular activities? Yes, semua. No. Apakah ia bisa melakukan kegiatan sehari-hari? Ya, ya, kira-kira iya atau tidak sama sekali. Bla 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 sampai nomor. Nah, itu ya. Strength, sensation, fully recover, satisfied with outcome, bla bla. Nah, kelemahannya kan sangat subjektif ya, sangat sangat subjektif. Kalau memang hanya menggunakan kuesioner, karena hasilnya sangat subjektif. Kalau tidak diimbangi, tidak diikuti dengan hasil lab tadi. Makanya biasanya dikorelasikan. Apakah benar jangan di kuesionernya biar kelihatan bagus, karena kan gitu kan ya. Biar kelihatan tidak capek atau kelihatan ya hasilnya bagus, jawabnya ya bagus-bagus. Nah, ketika dicek data klinis atau data labnya, oh ternyata juga harusnya kalau kondisi gini orang ini mengalami capek, tidak belum recover dari kelelahannya. Nah, itu makanya mereka mencoba mengkorelasikan ada data dari survei, kuesioner, dan juga data data lab. Gitu. Tapi sayangnya belum banyak, katanya tadi, belum banyak penelitian menggunakan kuesioner ini. Kayak gitu. Nah, ini contohnya tadi dari pertanyaan tadi dijawab nilainya berapa? Oh, nilainya 10. Berarti ya very well, recovery, bla 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 bla. Berarti memang benar-benar expert, expect improve performance. Memang sudah recover, sudah mengalami apa namanya kembali ke kondisi awal gitu ya. Kalau jawabannya 5, 6, 4, 5, 6 totalnya moderate. Sama aja performance-nya, terus yang kalau merah berarti decline. Berarti kemungkinan besar dia belum recover sepenuhnya. Jadi bahayanya apa? Bisa performanya turun. Tadi tinju ya. Atau mungkin yang gampang pemain apa ya? Pemain bola karena ada yang seminggu main 2 kali, seminggu 3 kali. Nah, itu bisa dicek apakah bisa seminggu 2 kali berarti istirahatnya hanya 5-6 hari, apakah cukup istirahatnya gitu dibandingkan dengan yang 3 hari istirahatnya. Jadi kalau hijau hasilnya berarti kemungkinan besar performansnya bagus. Kalau yang kuning berarti ya sama aja. Sudah
sudah recover tapi belum sepenuhnya kembali ke kondisi awal. Kalau merah benar-benar dia belum recover, masih kecapean lah bahasanya gitu. Itu. Jadi ya materinya ini less science ya. Jadi banyak yang kuesioner. Ya itu kira-kira sesuai janji paling banyak 1 jam sampai jam 9 karena hari libur saya nggak mau mengganggu. Apa silakan kalau ada pertanyaan ya, kalau bisa jawab saya jawab nanti. Kalau pertanyaan silakan dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan silakan dipelajari. Siapa tahu nanti saya munculkan di ujian. Most likely ya. Yang lupa tadi absennya diisi. Oke, 1, 2, 3, nggak ada. Baik. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, bisa disimpan dulu. Bisa nanti WA saya kalau mau, atau lewat email, atau langsung ke ruangan boleh. Oke, kalau ada pertanyaan, ya oke. Kalau gitu, terima kasih banyak. Perhatiannya, mohon maaf, mengganggu waktu liburnya. Ya, saya akhiri kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.